Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Halo sahabat rakyat Maluku, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu Provinsi Maluku sendiri dipimpin oleh seorang ketua Bawaslu yang dipilih secara aklamasi pada tanggal 21 September 2022 di Jakarta untuk periode 2022 sampai 2027. Nah kebetulan sahabat, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Langsung saja, inilah dia saya perkenalkan, Bapak Dr. Subair Magister Science. Halo Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Iya, selamat datang di obrolan rakyat Maluku Bapak. Ya, terima kasih sudah diundang. Iya, ya. terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di obrolan rakyat Maluku Pak. Gimana tadi Pak perjalanan ke sini? Macet nggak Pak? Macet ya. Nyarinya susah juga ya Pak ya? Iya, untuk ditunjukkan. Iya, untuk ditunjukkan ya. Kesasar. Sekesasar ya. Memang tempat kita ini lumayan spesial ya Pak ya. Jadi harus masak dulu sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Akhirnya bisa sampai ke sini ya Pak ya. Baik Bapak, mengingat kita semua juga sudah tahu bahwa tanggal 21 September 2022 Bapak dilantik sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Jakarta ya Pak ya. September sampai Desember kurang lebih 3 bulan ya Pak. Gimana nih Pak perasaannya 3 bulan menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Maluku? Iya. Saya menyapa dulu ya. Iya boleh, boleh silakan Bapak. Ya, pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, sore. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Kita harus sehat. Harus sehat ya. Sehat nomor 1 ya Pak ya. Ya, nomor 1. Kesehatan nomor 1. Iya, benar banget. Saya terima kasih diingatkan kalau pelantikannya 21 iya, September 2020. Saya ingat Pak. Tenang saja saya ingat Bapak. 3 bulan yang lalu. Iya, 3 bulan yang lalu. Kalau ditanya perasaannya gimana, yang pasti saya siap. Karena ini pilihan, bukan paksaan. Iya. Secara mental, secara psikis, secara fisik, saya siap untuk mengemban amanah ini. Iya. Keluarga saya siap untuk menghibahkan saya buat negara dalam hal pengawasan pemilu. Dan semoga dalam beberapa tahun ke depan dan seterusnya, saya bisa sehat, teman-teman semua bisa sehat. Kita bersama-sama mengawal pemilu ini menjadi pemilu yang berintegritas. Benar sekali. Sesuai dengan slogan Bawaslu ya Pak ya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Begitu Bapak, luar biasa. Aduh, slogan Bawaslu ini sangat mencerminkan kepribadian dari orang-orang yang juga terdapat di Bawaslu ya Bapak ya. Amin. Semoga. Amin ya Bapak ya. Oke, Bapak, saya ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan tugas dari Bawaslu. Salah satu tugas di situ disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan. Nah, untuk tingkatan Provinsi Maluku sendiri, sejauh Bapak menjabat, standarisasi tata pelaksanaan pemilunya itu sudah sejauh mana Pak? Yang pertama, kita menyusun standar tata laksana pengawasan pemilu itu berbasis tahapan. Iya. Yang kedua, kita selalu menyusun standar pengawasan itu dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bentuk standar tata laksana kita biasanya kita buat dalam PKPU, peraturan Bawaslu yang diturunkan dari RI. Lalu kemudian di tingkat provinsi kita biasanya membuat alat kerjanya. Setelah alat kerja dibuat, kemudian kita distribusikan ke kabupaten kota untuk dilaksanakan pengawasan. Disesuaikan dengan keadaan masyarakat Provinsi Maluku sendiri juga atau bagaimana Pak? Antaranya dan tidak. Oh, baik. Ya. Bawaslu ini lembaga vertikal baik. Yang terstruktur dari pusat ke bawah. Langsung ke bawah.
Ya, instruksinya kan dari RI sampai ke bawah. Kita kemudian melaksanakan instruksi itu dan menyesuaikan beberapa hal terkait dengan misalnya di Maluku keadaan geografis kita. Sebagai contoh misalnya, kita diminta melakukan pengawasan berbasis teknologi informasi. Sedangkan beberapa tempat di Maluku tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Nah, kita lakukan penyesuaian di situ. Penyesuaian. Jadi memang apapun itu juga harus disesuaikan dengan keadaan di Provinsi Maluku, terutama untuk geografisnya ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya masih mengenai tugas dari Bawaslu. Ada satu poin juga yang saya baca di situ bahwa Bawaslu bertugas untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pelaksanaan pemilu ke masyarakat. Nah, sejauh Bapak menjabat, pelaksanaan tugas itu sudah seperti apa Pak? Ya, saya mau mungkin menyampaikan terlebih dahulu soal fokus tugas kita untuk 2024. Iya, baik, boleh Bapak. Ya, saat ini sesuai dengan arahan dari pimpinan kami di RI, fokus kami melakukan pengawasan adalah pencegahan. Oke. Ya, kalau pencegahan berarti butuh keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Benar sekali. Dan memang dasarnya atau filosofisnya pengawasan pemilu itu adalah tanggung jawab dari seluruh elemen bangsa ini, terutama rakyat yang menjadi pemilih. Karena hasil pemilu akan berkonsekuensi langsung terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu seluruh masyarakat harus ikut bertanggung jawab, ikut berkontribusi terhadap menciptakan pemilu yang berintegritas. Nah, tugas kami kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal bagaimana pemilu yang berintegritas itu dan bagaimana masyarakat berkontribusi menciptakan pemilu yang berintegritas itu. Oh iya, baik Bapak. Jadi memang apapun itu juga pasti Bawaslu tidak bisa terlepas dari bantuan dan kontribusi masyarakat ya Pak ya. Karena pemilihan umum ini kan dari kita untuk kita juga ya Bapak ya. Government by the people, from the people, and for the people ya kan Bapak ya. Itu bahasa Ambonnya. Bahasa Ambonnya ya Bapak ya. Pemilihan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat pula. Nah, ada dua hal yang kami lakukan berbicara soal sosialisasi. Sebelum masuk ke sosialisasi, karena tugas undang-undang salah satunya adalah memetakan kerawanan pemilu. Pada tanggal 19 Desember kemarin, kami sudah melaunching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Untuk Provinsi Maluku? Se-Indonesia. Se-Indonesia, baik. Jadi ada 4 indikator dalam menyusun Indeks Kerawanan Pemilu itu. Seingat saya, misalnya indikator sosial politik, masalah keamanan, masalah budaya dan sebagainya. Kemudian indikator yang kedua itu indikator penyelenggaraan pemilu, masalah geografis. Kendala-kendala yang mungkin dihadapi ya Pak ya. Kemudian netralitas penyelenggara, lalu ada masalah keamanan dan sebagainya. Lalu yang berikutnya kita ada indikator kontestasi. Misalnya, apa itu Pak? Terkait dengan perlindungan hak pilih. Ya, terkait dengan kampanye calon. Nanti kita melihat itu. Lalu yang keempat masalah partisipasi. Ya tadi. Rakyat. Ya rakyat. Pemilu yang baik itu pemilu yang berintegritas itulah pemilu yang diikuti secara aktif oleh orang yang dipilih dan orang yang memilih. Benar sekali. Dan untuk tahun 2024 nanti Maluku masuk dalam kategori sedang. Sedang apa nih Pak? Itu dia. sedang. Jadi ada 3 indikator, ada 3 tingkat indeks kerawanan yang disusun oleh Bawaslu RI. Yang pertama kategori tinggi, kerawanan tingkat tinggi. Benar. Dari 4 indikator tadi, dari 4 dimensi tadi dilihat dan dianalisis dan terciptalah tiga level indeks kerawanan. Yang pertama indeks kerawanannya tinggi, yang kedua sedang, dan yang ketiga rendah. Maluku termasuk dalam provinsi yang indeks kerawanannya sedang. Dengan angka sekitar 52, sekian. Lumayan juga ya Bapak ya. Itu termasuk
prestasi yang patut kita syukuri bersama karena pemilu 2019 Maluku termasuk daerah yang indeks kerawanannya tinggi. Oh iya. Tapi bisa diatasi dengan 4 kategori tadi atau bagaimana Pak? 4 kategori tadi adalah menjadi standar 4 ukur. dimensi yang kita lihat dan kemudian kita analisis untuk memetakan dan memproyeksikan kemungkinan ke depan. Iya, baik paham Bapak. Oke Bapak, selanjutnya sosialisasi penyelenggaraan pemilu ke masyarakat ini apakah harus dilakukan pada saat musim-musim pemilu saja ataukah mungkin hari-hari biasa pun juga bisa dilakukan sosialisasi Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan Pak. Sosialisasi kita lakukan sepanjang tahun. Oh baik. Sebelum tahapan 16 Juni kemarin dimulai, Bawaslu Provinsi Maluku sudah secara intens melakukan sosialisasi. Tapi memang kan anggaran untuk penyelenggara pemilu di luar tahapan dan di masa tahapan kan berbeda. Iya. Jadi kita menyesuaikan dengan itu. Tapi bukan berarti bahwa intensitas sosialisasi kita berkurang. Iya. Saya ingat betul sebelum saya jadi ketua kan, yaitu kita melakukan sosialisasi dengan menggunakan teknologi daring, teknologi informasi dalam bentuk daring. Ya kita terbantu dengan Zoom. Waktu itu masih COVID juga mungkin ya Pak ya? Dan COVID ini kan memberikan dampak yang luar biasa. Iya. Bukan hanya negatif. Ada positifnya juga. Kita menjadi melek akan teknologi ya Bapak ya, benar sekali. Dan kita semakin meningkatkan sosialisasi itu jelang tahapan. Dan hari ini fokus kita untuk sosialisasi itu kepada beberapa stakeholder yang penting menurut kita, menurut Bawaslu. Yang pertama kelompok perempuan dan disabilitas. Iya. Kemudian ada stakeholder yang menurut kami itu sangat potensial untuk dilibatkan menjadi motor penggerak, yaitu kelompok pemilih pemula atau yang kita sebut dengan generasi Z. Generasi Z, iya. Kemudian di luar itu, sesungguhnya Bawaslu memang sudah punya program yang terstruktur dari awal yang kita sebut dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Oke, iya. Baik. Sosialisasi kita lakukan dengan berbagai cara. Ada yang konvensional, kita mengundang ke sebuah tempat, lalu kita melakukan penjelasan terkait dengan regulasi-regulasi pemilu, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa merusak integritas pemilu, dan terakhir mengajak semua peserta sosialisasi untuk berkontribusi. Langsung dalam pemilihan umum. Iya. Kami juga mengkreasi beberapa model sosialisasi seperti yang kami lakukan di Banda 2 minggu yang lalu, di Banda Neira. Kami menggelar yang namanya Konferensi Pengawasan Partisipatif Mahasiswa. Ya, jadi kami membuka kompetisi esai. Lalu pemenangnya kita menentukan 5 pemenang, lalu kita undang ke Banda Neira untuk mempresentasikan mempresentasikan esainya di depan mahasiswa dan komunitas yang ada di Banda Neira. Oh iya, luar biasa ya Bapak ya. Jadi memang sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku sudah banyak sekali ya Pak ya. Tadi juga sudah Pak Subair jelaskan banyak sekali, dan memang ini semua untuk menjunjung dan mempertahankan kualitas integritas dari pemilihan umum di Indonesia ya Pak ya. Oke. Termasuk sesungguhnya kehadiran saya di sini kan bagian dari sosialisasi. Benar sekali. Kita tahu hari ini media Rakyat Maluku? Ya, termasuk Media Rakyat Maluku, itu media yang cukup populer di Maluku. Benar dan saya berterima kasih diundang ke sini. Terima kasih juga Bapak, kami beruntung sekali juga Bapak bisa hadir di sini. Ini menjadi salah satu program sosialisasi Bawaslu kepada seluruh, terutama kepada pembaca dan pemirsa dari acara ini. Iya, benar sekali, dari obrolan rakyat Maluku ya Bapak ya. Iya, oke Bapak, saya masih mau membahas mengenai tugas dari Bawaslu sendiri. Ada satu tugas yang saya baca, menurut saya ini sangat menarik loh Pak. Salah satu tugas itu ialah mencegah terjadinya praktik uang. Nah, kira-kira Bawaslu Provinsi Maluku sendiri apakah ada strategi ataupun program untuk melaksanakan tugas tersebut Pak? Iya. Kalau disebut menarik,
malah saya mau klarifikasi seluruh tugas Bawaslu itu menarik. Iya, benar Bapak. Dari sekian banyak itu memang banyak sekali yang menarik ya Pak ya. Karena tugas Bawaslu itu kan menjaga integritas pemilu. Jadi Bawaslu harus tetap independen ya Pak ya? Oh ya wajib, bukan hanya Bawaslu, seluruh penyelenggara pemilu itu harus independen. Iya benar. Dan Bawaslu yang kemudian memastikan seluruh proses pemilu itu berjalan secara benar, secara adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya. Nah, memang salah satu penyakit demokrasi kita adalah politik uang. Ada banyak penyakit yang lain, seperti dan bisa merusak lebih parah dari politik uang, seperti politik identitas, politisasi agama. Benar sekali. Tapi karena pertanyaannya politik uang, ya kita bicara soal politik uang dulu. Iya boleh. Ya. Nanti disinggung sedikit juga boleh ya Bapak ya. Biar sahabat juga yang ada di rumah juga jadi tahu nih kira-kira apa lagi. Ya, jadi kalau demokrasi itu ibarat sebuah pohon atau ibarat sebuah tubuh, maka kita berharap pohon itu tumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ada racun, ada hama yang membuat pohon demokrasi itu bisa kurus, bahkan mati. Dan beberapa racun yang utama itu adalah politik uang. Politik uang menjadi sesuatu yang melekat dalam pemilu. Benar. Berbagai cara telah dilakukan, bahkan dalam undang-undang kita, baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilu maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk pemilihan, itu semua memberi sanksi yang sangat keras bagi pelanggaran politik uang. Tetapi meskipun sudah kita lakukan upaya penindakan ya, terutama penindakan dan juga nanti pencegahan, tetap saja ada. Nah, mungkin ini perlu dipikirkan bersama, tapi menurut saya masalah utamanya adalah selain pada penegakan hukum yang mungkin belum maksimal, juga karena masalah politik uang ini terkait dengan masalah sosial budaya, masalah kepercayaan. Iya, benar sekali. Kita adalah masyarakat timur yang menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Iya, dan salah satu nilai dasar dari keluargaan itu adalah kebiasaan untuk memberi. Dan menerima. Mungkin itu juga jadi salah satu tradisi ya Pak ya, kalau bisa kita bilang ya, tradisi dalam musim pemilu begitu. Iya. Dan menjadi tugas dari kita semua, terutama Bawaslu dalam hal ini, memastikan atau meluruskan bahwa itu salah. Iya. Politik uang itu racun demokrasi. Benar. Iya. Kita ketika memilih pemimpin itu tidak boleh karena transaksional, tidak boleh karena uang yang sedikit, karena pemimpin yang kita pilih akan bertanggung jawab atau menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Tentu kita tidak mau suara kita yang begitu berharganya itu hanya dibayar dengan segelintir atau sekecil uang atau barang. Iya, benar. Ya. Itu yang, nah bagaimana cara mencegah, bagaimana cara menghilangkan ya? Iya, benar sekali Bapak. Saya mengatakan bahwa untuk menghilangkannya mungkin berat, kecuali kita membuat definisi baru soal politik uang, ya kan? Tapi kalau kita menganggap bahwa semua pemberian calon terhadap pemilih yang ditujukan untuk agar agar pemilih memilih calonnya sebagai politik uang, maka pasti susah untuk menghilangkan, ya kan? Benar sekali. Tapi jika kita membuat batasan-batasan kapan politik uang, kapan bukan, maka mungkin kita bisa menghilangkan. Dalam undang-undang kan beberapa batasan sudah dilakukan. Iya. Misalnya politik uang itu dibatasi hanya pada saat kampanye, ya kan? Nah di luar itu kan tidak bisa disebutkan sebagai politik uang. Iya. Ya kan? Oh iya. Ya, itu perlu dibatasi. Ya, masyarakat juga perlu memahami ini. Jadi ketika orang yang belum menjadi calon memberikan uang kepada kita,
itu kan belum bisa disebut sebagai politik uang. Karena tapi, belum masa kampanyenya ya, Pak ya? Tapi esensinya kan kita sudah tahu. Iya. Itu politik uang. Nah, ini menurut saya untuk bisa membersihkan dari definisi itu kita perlu membuat klasifikasi. Iya, benar juga ya, Bapak ya. Nah, salah satu tugas Bawaslu memang adalah mencegah terjadinya politik uang. Yang bisa kita lakukan, yang pertama, ya kita tegakkan aturan, kita tegakkan hukum. Kami punya Gakumdu kemarin di Hotel Santika, kita melaksanakan rakor fasilitasi sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu terdiri, sentra Gakumdu itu kepanjangannya adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jadi terdiri dari Kejaksaan, ya, Kepolisian, dan Bawaslu yang nanti akan menangani kasus-kasus pelanggaran terkait dengan pidana. Salah satunya adalah politik uang. Politik uang ya, salah satunya. Ya, kita berharap Gakumdu ini akan bekerja dengan konsisten untuk tanda kutip ya menghukum pelanggar yang menggunakan politik uang. Politik uang. Tapi lebih jauh dari itu sesungguhnya kita tidak mau fokus kita pada fokus kita bukan pada menghukum pelanggaran ya atau menindak pelanggaran, bukan. Fokus kita adalah mencegah jangan sampai pelanggaran itu terjadi. Lebih bagus lagi Bapak ya mencegah gitu. Jadi sebelum terjadi udah dicegah. Ya, dan itu memang Bawaslu membutuhkan partisipasi dari semua pihak kalangan untuk mensosialisasikan, memberikan pencerahan, memberikan pendidikan kepada masyarakat soal politik uang. Politik uang. Oke, jadi begitu ya sahabat ya. Jadi tadi sudah disebutkan dan juga sudah dijelaskan oleh Bapak Subair sendiri, racun demokrasi itu bukan hanya politik uang ya Pak ya? Ya. Tapi ada politik apa lagi tadi Bapak? Ada politisasi identitas. Iya. Ada politisasi agama. Politisasi agama. Boleh dong Pak disinggung sedikit, boleh nggak? Ya, menurut saya politisasi agama, politisasi identitas itu justru lebih merusak dari politik uang. Karena dari dalam, Pak. Ya, iya kan, Pak? Dari dalam. Itu disinggungnya itu langsung dari dalam. Kalau politik uang, dampaknya itu mungkin, atau impact-nya itu mungkin bisa selesai dalam 1-2 tahun. Iya. Mungkin bisa berubah juga, dikasih uang, saya nggak mau pilih kamu, terserah juga. Saya ya, Pak ya? Iya. Ada kan pernah slogan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Benar. Meskipun menurut saya itu salah. Iya. Harusnya tolak uangnya, jangan pilih lagi orangnya. Tolak politik uang. Iya, ya. Tolak orangnya, tolak politik uang. Jangan mengambil uangnya, tapi menolak untuk memilih. Itu salah juga karena bertentangan dengan budaya kita. Kalau politik identitas, entah itu menggunakan suku, atau menggunakan ras, atau menggunakan agama, itu kan dampaknya lebih permanen. Benar. Dan orang ketika sudah menggunakan logika ideologi identitas ya Pak ya, maka seluruh rasionalisasi yang lain itu hilang. Benar. Apalagi kan budaya kita di Maluku ini kan identitas adat istiadatnya itu kan masih kental sekali ya Pak ya. Ya, ketika pemilih sudah sudah menanamkan dalam otaknya bahwa yang baik itu adalah orang dari suku A, orang dari agama B, maka selesailah semua. Buat apa lagi kampanye, buat apa lagi penyampaian visi misi, buat apa lagi. Dan orang yang seperti itu lebih gampang tersulut dengan isu-isu provokatif. Benar Bapak, isu SARA dan lain sebagainya gampang sekali untuk dimainkan ya Pak ya. Oleh karena itu sesungguhnya kita berharap kepada seluruh peserta pemilu nantinya, baik pesertanya sendiri maupun timnya, untuk menghindari bukannya politik uang, tapi politik identitas. Dan arahan Pak Jokowi pada saat Konsolnas Bawaslu di Jakarta tanggal 19 kemarin, tidak boleh ada tempat sama sekali di negara ini untuk politisasi identitas dan politisasi agama. Politisasi agama. Saya sepakat Bapak ya.
Sangat sepakat, karena itu juga sebenarnya merusak kepribadian kita ya Pak ya. Jadi kita juga gampang terprovokasi nih. Di tengah masyarakat ini juga gampang sekali terprovokasi. Semoga sahabat yang lagi nonton juga semakin paham ya Pak ya. Racun-racun apa saja yang bisa terjadi dalam satu proses demokrasi. Ya baik Bapak, saya ke pertanyaan yang selanjutnya. Kita melihat bahwa dari data pemilihan umum di periode sebelumnya di tahun 2019, Provinsi Maluku itu memiliki data perolehan akumulatif keseluruhannya Pak, itu sebanyak 19. Itu lumayan banyak ya menurut saya pribadi ya Pak. Iya, termasuk terbanyak di Indonesia juga. Iya, termasuk angkanya juga udah biru ya Bapak ya. Jadi ya begitulah. Bagaimana pendapat Bapak menanggapi hal tersebut? Lalu apakah ada kiat-kiat khusus yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku untuk nanti di pemilihan umum 2024 hal tersebut semoga diminimalisir atau bahkan dihilangkan begitu Pak? Ada cara berbeda melihat data sesungguhnya. Iya Bapak. Kita bisa melihat data yang tinggi itu sebagai indikator bahwa pemilihan atau pemilu di Maluku ini kurang sukses begitu ya. Tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa ada kepercayaan publik yang tinggi terhadap penyelenggara pemilu. Ada kontribusi banyak dari masyarakat begitu Pak. Jadi pelanggaran pemilu di Bawaslu itu kan entah itu pelanggaran administrasi, atau pelanggaran etika, atau pelanggaran pidana. Iya benar. Itu kan bersumber dari dua hal, dari dua sumber. Pertama temuan secara langsung, temuan pengawas, yang kedua laporan masyarakat. Ya. Dan jika melihat data yang tadi disampaikan, itu memang masih lebih banyak temuan daripada laporan. Tapi bahwa dalam kasus itu ada laporan, itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah punya kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di lapangan ke jalur yang disediakan oleh hukum, oleh negara. Ya, gitu kan. Jadi masyarakat juga memiliki kesadaran, oh kalau ada pelanggaran nih, kita temukan pelanggaran, langsung kita laporkan ke pihak yang memang bertanggung jawab di situ ya Bapak ya. Jadi saya menegaskan sekali lagi bahwa data itu kan multi perspektif. Dan kami melihat bahwa data yang banyak itu menunjukkan bukan hanya bahwa pelanggaran di Maluku itu banyak, tapi lebih kepada kinerja jajaran kami bisa banggakan lah kira-kira seperti itu. Dan juga saya mengapresiasi masyarakat Maluku yang lebih memilih penyelesaian secara hukum daripada main hakim sendiri. Nah, benar sekali ya Bapak ya. Nah, jadi memang serba salah. Maaf tanda kutip bukan berarti salah benaran ya. Maksudnya tugas atau fokus kami dalam melakukan pengawasan kali ini adalah pencegahan. Artinya jika pencegahan kita maksimalkan, maka di satu sisi harusnya pelanggaran berkurang dong. Iya. Tapi jika pelanggaran berkurang, bukan berarti kemudian kami tidak bekerja kan? Nah, sementara salah satu indikator keberhasilan Bawaslu itu adalah ketika dia berhasil menyelesaikan masalah pelanggaran. Masalah pelanggaran. Nah, kami berharap memang ke depannya, kalaupun misalnya ada pelanggaran, itu bukan dari hasil temuan Bawaslu, tapi dari laporan partisipasi dari masyarakat ya Bapak ya. Iya, jadi masyarakat juga lebih sadar nih, lebih sadar akan pentingnya kalau ada pelanggaran yang ditemukan langsung saja laporkan ke pihak yang bertanggung jawab, yakni Bawaslu. Cuma memang beratnya di sini di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk contoh kasus politik uang, pelapor itu memang tidak dikenakan sanksi, ya kan? Tapi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemberi dan penerima itu sama-sama dihukum. Nah, kira-kira kalau saya sebagai penerima, apakah saya mau melaporkan diri saya? Kan tidak mungkin. Jadi memang gimana ya? Ada benang khusus seperti saya tadi di awal ya. Saya dari Batu Merah turun ke sini melewati kemacetan, sampai juga saya ke sini. Itu karena ada arah jalan yang benar. Nah, untuk kasus ini juga sama seperti itu saya pikir. Masyarakat perlu diberi arah jalan di antara kekusutan. Betul bahwa penerima juga diancam dengan hukuman. Tapi kan kalau dibiarkan,
akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan pohon demokrasi yang kita bangun ini menjadi tidak subur bahkan mati. Iya, benar sekali. Jadi balik lagi ini soal sosialisasi ke masyarakat ya Bapak ya, harus lebih ditanamkan lagi supaya masyarakat lebih sadar lagi bahwa tindakan-tindakan apa saja yang bisa melanggar dan merusak proses demokrasi kita. Ya, baik Bapak-bapak, saya masih mau mengajak Bapak untuk kembali ke pemilihan umum 2019 Bapak. Karena menurut saya menarik ya Pak ya, pemilihan umum 2019 itu banyak opini yang diberikan oleh masyarakat juga kenapa sampai pemilihan umum 2019 mendapatkan banyak permasalahan ataupun pelanggaran selama proses pemilihan umum itu. Nah, salah satu di antara itu adalah bahwa masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena pemilihan yang dilakukan serentak antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Dan ada satu lagi nih Pak, apakah cara tersebut menurut Bapak sebagai seorang Ketua Bawaslu Provinsi Maluku masih bisa dipakai untuk pemilihan 2024? Silakan Bapak. Saya jawab yang kedua dulu ya. Boleh. Soal cara, kami ini penyelenggara pemilu tunduk dan patuh terhadap undang-undang. Undang-undangnya mengatakan pemilihan dilaksanakan secara serentak, maka kami melaksanakan pemilihan secara serentak. Baik. Itu berarti terjawab yang kedua ya. Iya. Saya tidak berkomentar mana yang lebih baik, apakah dipisah atau serentak atau yang lain. Iya. Saya mungkin jawab yang pertama. Ya, soal mungkin tantangannya dulu ya. Boleh. Ya, kita masih ingat bagaimana pemilu tahun 2019 menelan korban yang cukup banyak, terutama penyelenggara teknis dari KPU. Itu sudah dibahas bersama dan saya pikir tahun 2024 nanti itu tidak akan terjadi lagi. Dengan segala upaya mitigasi yang dilakukan, baik oleh Bawaslu, oleh KPU, oleh pemerintah, dan semua pihak yang tertarik dan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, menghindari terjadinya hal seperti itu lagi. Dari sisi keruwetan, iya pasti ruwet, ya. Tapi kan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang kita pikirkan, sepanjang kita mau kerjakan bersama-sama, kita bergotong royong, sebagaimana filosofi dasar negara kita harus bergotong royong. Kalau dikerjakan sendiri oleh KPU, dikerjakan sendiri oleh Bawaslu, dikerjakan sendiri oleh pemerintah, ya pasti bermasalah. Iya. Tapi jika kita kerjakan secara gotong royong, tidak ada masalah yang berat. Sesuai dengan semboyan hidup kita, berat ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Iya, benar. Itu yang harus kita bangkitkan. Kalau sekarang kan kelihatannya tugas penyelenggaraan pemilu itu adanya di KPU, adanya di Bawaslu. Lalu masyarakat di mana? Masyarakat berada pada posisi yang lain, memberikan hujatan, memberikan kritikan, tidak masalah. Memberi hujatan, kritikan tidak masalah. Karena itu membuat penyelenggara menjadi lebih hati-hati. Tapi kan di sisi yang lain kita perlu bertemu nih. Kita punya tujuan yang sama, menjadikan negara kita lebih sejahtera, lebih adil dan demokratis. Dan untuk itu kita butuh gotong royong, kita butuh bekerja sama. Partisipasi dari semua pihak ya Bapak ya. Jadi secara teknis kita tidak bisa membayangkan seperti apa pemilu tahun 2019 akan berlaku, tetapi kita sudah bisa memprediksi, belajar dari pemilu tahun 2019, kira-kira bagaimana memitigasi potensi-potensi risiko yang mungkin terjadi. Iya. Saya mau mencatat satu, pemilu kita dari tahun ke tahun itu menurut saya semakin baik. Iya. Kalau terjadi banyak pelanggaran, mungkin bukan intensitasnya yang lebih banyak, tapi karena publikasinya yang lebih masif. Iya, ketahuannya lebih ditahui begitu ya Bapak ya. Itu kira-kira. Ya. Iya. Benar sekali Bapak, saya sepakat sekali dengan Bapak karena kan pasti pemilihan di periode berikutnya itu kita sudah belajar ya Pak, dari pengalaman dan juga dari hasil-hasil dari pemilu di tahun sebelumnya. Ya, itu yang sekarang sedang kita lakukan. Jadi semua kebijakan kita untuk pengawasan tahun 2024 itu selalu kita refleksikan dengan pengawasan di tahun 2019. Iya. Kenapa? Kita masih menggunakan regulasi yang sama. Iya. Undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk pemilu, dan nanti
di pilkada serentak di November 2024 pun masih menggunakan undang-undang yang sama pula. Iya, baik Bapak. Iya. Bapak, saya mau mengutip apa yang tadi Bapak sebutkan bahwa pengawasan kita masih memakai 2019 ditoleransikan dan juga direfleksikan ke pengawasan di 2024. Berbicara mengenai pengawasan Bapak, pengawasan tahapan pemilu 2024 di wilayah Bawaslu Provinsi Maluku, apakah ada program unggulan Bapak yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku sendiri Pak? Seluruh program kita itu unggulan. Unggulan ya? Iya benar dong. Iya, karena terutama mungkin di masa saya sebagai ketua ya, dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua, atau mungkin saya harus perkenalkan anggota Bawaslu dulu ya, supaya mungkin boleh dong Bapak, boleh. Iya, boleh banget tahu, Bapak, jangan sampai, supaya sahabat juga tahu ya Bapak ya. Karena di Bawaslu itu kita menganut sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Iya, benar. Ketua itu tidak lebih tinggi dari anggota. Ketua hanya menjadi perwakilan anggota untuk keluar dan ke dalam, tapi secara kewenangan semuanya sama. Ya. Jadi kami pada 21 September 2022 di Jakarta kemarin, Jakarta itu dilantik 3 orang. 3 orang, saya benar Pak. Bapak, wakil Bapak dan juga satu lagi itu kabit apa begitu ya Pak ya? Saya ketua. Iya. Dalam Perbawaslu terbaru Perbawaslu 3 tahun 2022, ketua tidak lagi menjabat sebagai koordinator divisi. Iya. Ya. Anggota yang dilantik waktu itu ada Pak Dr. Stephen Melai. Benar. Selaku wakil Bapak juga sekarang kan Bapak? Enggak, dia koordinator divisi sumber daya manusia. Oke, baik, saya salah Bapak, mohon maaf. Organisasi dan diklat. Iya. Lalu Pak Daim Bacor Hawarin, dia adalah koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan antar lembaga. Oke. Saya digantikan, karena saya kan harusnya masa jabatannya 2023 berakhir. Karena saya mendaftar dan terpilih, maka digantikanlah oleh nomor urut berikutnya, yaitu Dr. Revensi. Untuk mengisi posisi Bapak yang tadinya belum berakhir itu. Bersama Pak Thomas Wakano waktu itu saya berdua. Jadi Pak Thomas dan Ibu Revensi ini nanti masa jabatannya berakhir pada Juli 2023. Nah, Pak Thomas Wakano saat ini adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Oke, baik. Ibu Dr. Revensi Fania Rugrebet adalah koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, kami berlima adalah satu kesatuan pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku yang mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan supaya kesan dan prinsip kolektif kolegialnya tidak sampai terbelok-belok ya Bapak ya. Jadi tepat nih sasarannya kayak apa? Ya, gitu. Iya, oke. Bapak, tadi lanjut pertanyaannya apa tadi? Iya, tadi pertanyaan saya Bapak, apa ada program unggulan ya Bapak ya? Tadi kan Bapak sudah sebutkan semua programnya unggulan. Ya, nah masing-masing divisi ini, masing-masing pimpinan ini punya program sesuai dengan divisinya. Oke, baik. Ya, dan setiap program itu adalah program unggulan. Saya sebagai ketua diberi kewajiban untuk mengkoordinir agar semua program-program itu berjalan secara baik dan benar sesuai dengan aturan organisasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Kira-kira begitu. Begitu. Sementara salah satu tugas saya yang lain adalah memastikan bahwa organisasi Bawaslu dari provinsi sampai nanti ke tingkat PTPS itu solid, kemudian bekerja secara profesional, imparsial, dan penuh waktu. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya apa program unggulannya, semuanya bagian punya unggulan, dan saya memastikan bahwa semua program yang dibiayai oleh negara itu punya output. Iya. Ya, tidak boleh satu peser pun uang negara yang kita gunakan untuk pengawasan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Gitu. Iya. Aduh, luar biasa sekali sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih program unggulan Bawaslu? Semuanya unggulan. Karena pasti semuanya bagus ya Bapak ya, punya keunggulan sendiri di divisi-divisi. Saya bisa misalnya membuat contoh untuk divisi SDM organisasi dan diklat. Ya.
Ya, salah satu program unggulannya, kalau dibilang unggulan ya, adalah membentuk atau mengangkat perangkat atau jajaran Bawaslu dari Panwascam sampai nanti di pengawas desa. Baik. Ya, itu kan program wajib tapi menjadi unggulan karena kita melakukan seleksi secara terbuka. Kita memastikan bahwa yang nanti menjadi anggota Panwascam, menjadi anggota pengawas desa, dan nanti menjadi pengawas TPS itu adalah orang-orang yang memang tepat di situ, yang memang bisa menjaga dan menjalankan fungsinya sebagai penjaga integritas pemilu. Iya. Di pengawasan, di divisi pencegahan ada banyak program yang berfokus pada bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan pengawasan pemilu. Bagi Bawaslu, partisipasi masyarakat itu bukan diukur dari apakah dia mau datang ke TPS saja, tapi diukur dari seberapa peduli masyarakat pemilih ini terhadap seluruh proses dan tahapan pemilu. Oh, oke, baik. Ya. Oh iya, baik-baik, saya paham Bapak. Aduh Bapak, tadi Bapak sempat menyinggung mengenai Panwascam ya Bapak ya. Kebetulan sudah terbentuk Panwascam kita untuk di tingkat kecamatan Bapak. Kira-kira apa sih Bapak harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang sudah terbentuk dan tergabung dalam Panwascam? Silakan Bapak. Iya, hari ini kita memang sudah punya Panwascam di 118 kecamatan. Iya. Banyak harapan yang kami taruh ke pundak teman-teman Panwascam di seluruh kecamatan di Provinsi Maluku. Banyak harapan masyarakat Maluku yang ditaruh di pundak sahabat-sahabat Panwascam. Ada kewenangan yang begitu besar diletakkan di pundak Panwascam ini. Ya. Tentu saja kewenangan itu punya konsekuensi yang besar. Seperti kata Pak Jokowi, bahwa pengawas itu memiliki peran sentral. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa Panwascam ini bekerja secara baik dan benar, dengan pertama misalnya memastikan bahwa mereka akan kita tingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, melalui bintek, melalui rapat-rapat kerja dan sebagainya. Dan kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi. Saya mungkin perlu menyampaikan salah satu kerawanan yang tertinggi dari IKP yang dirilis oleh Bawaslu RI itu adalah netralitas penyelenggara. Iya. Gitu. Nah, kami punya mekanisme untuk menjamin netralitas Panwascam. Kami punya Perbawaslu namanya Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2020 yang di situ memberi ruang kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan jajaran pengawas ke jajaran yang di atasnya. Misalnya, ada dugaan bahwa Panwascam bekerja tidak profesional. Silakan laporkan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Beserta dengan bukti-bukti yang jelas juga ya Bapak ya? Beserta bukti yang jelas. Ada dugaan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota bekerja dengan tidak profesional. Silakan laporkan ke Bawaslu Provinsi. Iya. Begitu pula jika ada dugaan bahwa kami di provinsi bekerja dengan tidak benar, tidak profesional, tidak adil, silakan laporkan ke pusat. Bukannya soal etik, tapi soal kinerja. Iya. Kalau etika kan jelas, etika laporkan ke DKPP. Tapi juga soal kinerja, misalnya kinerja itu Bapak Ibu atau saudara sekalian datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kota. Tidak dilayani di situ. Tidak dilayani dengan baik, atau bahkan mungkin kantornya tutup. Iya, boleh. Iya. Silakan laporkan. Itu adalah pelanggaran kinerja. Mereka adalah aparat negara yang melanggar. Ya, yang diberi hak dan tentu juga diberi kewajiban yang setara dengan haknya. Iya, gitu, luar biasa ya Bapak ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah tergabung di Panwascam, tadi mungkin harapan dan juga sedikit nasihat, sepatah dua kata yang Bapak berikan ya untuk mereka. Semoga mereka yang nonton bisa meresapi dan juga bisa melaksanakan dengan baik. Untuk Panwascam mungkin yang nonton ya, saya mengingatkan bahwa ketika saudara-saudara disumpah, saudara menyatakan bahwa sumpah saya ini bukan hanya disaksikan oleh manusia, tetapi juga lebih dari itu disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sehingga pertanggungjawaban kita bukan hanya pertanggungjawaban kepada manusia, tetapi lebih jauh dari itu, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita kepada Tuhan.
Begitulah sangat beratnya tugas Panwascam ya. Semangat dong untuk teman-teman yang di Panwascam, semoga nanti bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Tidak banyak yang jadi Panwascam di Indonesia. Banyak yang mendaftar, tapi mohon maaf karena jumlahnya terbatas. Yang terpilih hari ini adalah orang-orang yang menurut saya pilihan, orang-orang yang pantas untuk pekerjaan itu. Iya, benar sekali, Bapak. Bapak berbicara mengenai pemilihan umum 2024, kira-kira apakah ada terobosan baru yang diteroboskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, ataukah Bawaslu Provinsi Maluku tetap memakai program yang sudah-sudah begitu, Pak? Kita meng-mix, ya. Oh iya, baik. Ya, langkah maju itu kan tidak berarti meninggalkan masa lalu. Benar. Ya, yang disebut move on itu kan. Benar sekali, Bapak. Orang disebut move on itu ketika dia meninggalkan masa lalunya. Dan artinya masa lalu menjadi pembelajaran titik pijak untuk melangkah. Iya. Nah, begitupun untuk pengawasan pemilu tahun 2024, kami mengkombinasikan antara program-program pengawasan tahun 2019 dengan program-program baru, program-program yang lebih update, efektif lagi untuk 2024. Misalnya hari ini seluruh tugas fungsi kami berusaha untuk memudahkan masyarakat melakukan partisipasi dengan membuat aplikasi-aplikasi yang misalnya untuk melaporkan sebuah pelanggaran, orang tidak perlu lagi ke kantor Bawaslu, cukup membuka situsnya aplikasi, saja ya. Situsnya, misalnya kita punya dulu kita punya Gowaslu, jadi masyarakat melakukan pengawasan melalui aplikasi. Sekarang kita punya Sigap Lapor. Sigap Lapor. Ya, jadi ketika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran pemilu, tinggal masuk ke aplikasi Sigap Lapor. Di situ tinggal dituntun nanti buktinya apa, saksinya apa, kira gini, syarat materialnya apa, syarat formilnya apa. Jika syarat material, syarat formil tidak terpenuhi, bukan berarti kemudian itu jadi sia-sia. Bawaslu akan menjadikan itu sebagai temuan awal atau informasi awal yang selanjutnya akan ditindaklanjuti. Ya, ada juga dalam hal pengajuan sengketa, kita menerima sengketa secara online. Oh, baik. Ya, bahwa dunia sekarang bergeser ke lebih digitalisasi digital, lagi, maka Bawaslu pun ikut harus menyesuaikan dengan itu. Benar sekali, Bapak. Jadi masyarakat juga dipermudah ya, Bapak ya, dengan adanya digital ini ya. Kemana-mana, oh ada pelanggarannya langsung saja lapor, ada situsnya, ada aplikasinya, jadi gampang. Ya, apalagi dunia hari ini kan kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang maya. Ya kan? Begitu ya, Bapak. Bapak. Karena banyak konflik di dunia nyata itu ternyata dipicu atau dimulai dari dunia maya. Banyak juga konflik di dunia maya yang dibawa ke dunia nyata. Gitu. Kalau pemilu sepertinya kita lebih fokus kepada konflik di dunia nyata, tapi berawal dari dunia maya. Sehingga kami hari ini mulai fokus kepada pengawasan media sosial. Media sosial. Kami menggandeng nanti penggiat-penggiat kreator, penggiat-penggiat media sosial. Kami sudah bekerjasama dengan misalnya Mavindo. Oh iya. Ya, kami juga bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang secara konsisten fokus pada isu-isu hoax dan sebagainya, kepada wartawan-wartawan atau media-media di Maluku yang punya integritas dan terpercaya begitu, Pak. Ya, itu kan urusan yang sudah tidak lagi diragukan, tapi punya konsen terhadap media sosial. Ya. Dan itu tentu saja disebut sebagai hal yang baru. Iya. Dan hal baru itu juga harus disesuaikan dengan kita ya, Pak ya, dengan Bawaslu sendiri. Bawaslu tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan digital, perkembangan dunia teknologi seperti itu, Pak. Hari ini kan KPU menyelenggarakan pemilu hampir semuanya menggunakan aplikasi. Misalnya untuk penyelenggaraan pencalonan partai politik, mereka punya aplikasi yang disebut dengan Sipol. Hari ini mereka melaksanakan atau menerima pendaftaran calon DPD. Mereka menggunakan aplikasi Silon. Ya. Nah, Bawaslu mungkin belum sampai ke sana. Artinya seharusnya kan kalau apple to apple ya. Iya.
Harusnya ketika bahwa KPU menggunakan aplikasi, maka pengawasan kami juga menggunakan aplikasi. Benar. Ya, itu mungkin belum sampai ke sana, tapi sudah dicanangkan ke sana. Nah, sekarang fokus kami yang nyata adalah melakukan pengawasan yang dimensinya mungkin agak berbeda dari dimensi sebelumnya. Kalau dulu kami fokus pada apa yang terjadi di lapangan, tindakan langsung di lapangan. Hari ini kami juga mulai fokus pada apa yang terjadi di dunia maya. Iya. Hampir seluruh hidup kita sekarang adanya di dunia maya. Benar sekali Bapak ya, hampir seluruh hidup kita sekarang berada di dunia maya dan itu tidak bisa kita pungkiri ya Bapak ya. Baik Bapak, saya mau ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut saya ini pertanyaan yang menarik dan saya pribadi tertarik sekali dengan pertanyaan ini Bapak. Penasaran saya. Iya Bapak. Jadi kan sekarang kita masih di tahun 2022 ya Bapak ya. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023 dan nanti pemilihan umum baru akan dilaksanakan di 2024. Namun sekarang Bapak, kalau saya lihat di jalanan ataupun di media massa gitu Pak, sudah banyak tokoh-tokoh publik yang menampilkan profil mereka untuk masyarakat yang lebih tahu lagi siapa sih mereka. Yang isu-isunya mereka itu dicalonkan untuk menjadi ini dan menjadi itu. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Kalau saya, tidak ada yang salah dengan itu. Iya. Mungkin yang salah kalau mereka merusak pohon. Gitu kan? Oke. Ya. Jadi bebas saja ya Bapak ya, tidak masalah ya? Kan belum ada aturan yang melarang. Iya. Kampanye sendiri pun, ketika sudah waktunya, itu dibatasi pada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya tidak boleh berkampanye di tempat pendidikan, tidak boleh berkampanye di tempat ibadah, di rumah sakit. Tapi kan ini belum kampanye. Iya, belum. Tapi menurut saya pesan mengapa tidak boleh berkampanye di tempat-tempat itu tetap harus diperhatikan oleh seluruh calon ini. Iya. Itu bukan calon sih, seluruh bakal calon ini. Seluruh bakal calon. Kan belum tentu foto-foto yang kita lihat pinggir jalan itu nanti jadi calon. Iya, benar juga sih Bapak ya. Dan menurut saya, ya setiap orang berhak untuk mempublikasikan dirinya asal tidak merugikan orang lain. Asal tidak merugikan orang lain. Iya, oke. Baik Bapak. Bapak kira-kira kalau tokoh-tokoh yang tampil di depan publik itu mereka akan menjadi bakal calon untuk pemilu 2024 nanti, apa sih Pak kira-kira pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk mereka? Ya, banyak sih. Ketika ditanyakan saya agak terdiam karena mereka lah yang kita lihat foto-fotonya di luar itu, kita lihat gambar-gambarnya. Mereka lah yang akan menentukan masa depan nasib kita 5 tahun yang akan datang, ya kan? Seperti apa daerah kita, seperti apa negara kita. Itu nanti akan diatur oleh orang-orang yang kita lihat gambarnya di sana. Nah, tentu saja sebagai penyelenggara pemilu, saya berharap siapapun yang nanti berkontestasi, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga, itu pertama melaksanakan undang-undang dengan konsisten. Itu pertama. Di atas undang-undang ada etika, ada norma yang tidak tertulis. Itu juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga, ya kita berharap pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Jadi apa yang ditampilkan ke kita, ke publik, itu juga yang ada dalam hatinya. Ya. Iya. Tapi bagi Bawaslu, ya itu urusan soal penegakan hukum. Ketika nanti para calon melakukan pelanggaran, ya pasti kami tindak. Iya. Meskipun orientasi kami untuk 2024 ini agak berbeda dengan 2019, di mana jika menemukan potensi pelanggaran, kami akan lebih mengedepankan pencegahan. Baik, luar biasa ya. Jadi sahabat juga jadi lebih tahu tujuan dan visi utama ya Bawaslu di pemilihan umum 2024 yaitu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Lebih baik lagi ya Bapak ya daripada penyelesaiannya. Karena pemilu adalah pesta demokrasi. Benar sekali. Tidak boleh dalam pesta ada yang menjoget dengan riang dan ada yang menangis di sudut. Semua harus bahagia, semua harus senang. Ibarat pertandingan sepak bola, pemain harus merasa senang ketika pertandingan selesai, yang kalah keluar lapangan dengan senang,
yang menang pun keluar lapangan dengan senang. Tidak ada yang meratapi, apalagi menyalahkan wasit, termasuk penonton. Ya. Dan itu hanya bisa terjadi jika penyelenggara pemilu bisa bekerja dengan baik dan benar. Dan disitulah Bawaslu sebagai wasit dalam tanda kutip memerankan fungsinya untuk mengawasi semua penyelenggaraan pemilu di kawasan agar pemilu berjalan dengan bahagia, dengan menyenangkan bagi semua. Oke, baik. Agar pemilu berjalan dengan bahagia dan menyenangkan bagi semua orang ya Bapak ya. Saya mau ke pertanyaan yang terakhir, kira-kira harapan Bapak nanti di pemilihan umum 2024, maunya Bapak secara pribadi Bapak sendiri seperti apa? Ini pertanyaan susah. Saya setelah menjadi anggota Bawaslu Provinsi Maluku, saya terpilih di tahun 2018. Kemudian menjadi ketua di 2022. Saya sudah menghibahkan diri saya buat bangsa ini. Bahkan intensitas saya bertemu dengan keluarga saya berkurang. Bukan berkurang. Hilang. Hilang dalam arti saya lebih sering bertemu dengan kolega saya di Bawaslu dipandang dengan keluarga saya. Dan saya siap menerima itu, keluarga saya siap, karena ketika saya berbicara, saya sadar saya bukan lagi berbicara sebagai saya sebagai pribadi, tapi saya adalah perwakilan dari lembaga. Jadi kalau ditanya dengan pertanyaan apa harapan pribadi saya, kalau pribadi saya berharap saya sehat selalu, saya dicintai oleh banyak orang, gitu kira-kira ya. Saya punya banyak teman, dan jika saya punya kesalahan, orang-orang yang melihat kesalahan saya bisa menyampaikan agar saya bisa lebih baik lagi. Tapi agak susah saya menjawab kalau itu. Nah, saya mungkin menjawab Bapak, harapan kelembagaan saja. Biar saya mau ganti juga pertanyaannya Bapak. Saya ganti saja deh, harapan Bapak sebagai seorang ketua Bawaslu Provinsi Maluku di pemilihan umum 2024 nanti seperti apa Pak? Yang pertama, kita ini harus membagi-bagi. Pertama, harapan saya untuk jajaran Bawaslu dari provinsi sampai nanti ke pengawas TPS di tingkat TPS, semua bekerja dengan penuh integritas, dengan profesional, dengan adil, tidak berpihak, dan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Bagi KPU, karena tugas kami adalah mengawasi bekerjanya KPU. Saya berharap KPU juga bekerja berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bekerja berdasarkan peraturan KPU yang mereka susun sendiri untuk dilaksanakan sebagai pedoman pelaksanaan atau penyelenggaraan tahapan. Dan jika ada potensi pelanggaran, kita tidak akan langsung menindak sekali lagi, tapi mengedepankan pencegahan dengan melayangkan himbauan atau surat peringatan dini. Bagi kontestan, baik itu kontestan yang mewakili lembaga, partai maupun nanti calon dari persorangan, sebagai kontestan saya berharap meskipun semua punya keinginan yang kuat untuk menang, tetapi kemenangan yang indah itulah kemenangan diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, dengan cara yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Aduh, luar biasa. Dan saya punya harapan terakhir untuk pemerintah. Boleh. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pemerintah dari pusat sampai di daerah itu diberi kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu agar berjalan secara baik dan benar. Dan salah satu isu yang selalu menjadi konsen dari Bawaslu adalah netralitas dari ASN. Jadi kami berharap mungkin ke depan netralitas ASN ini bisa menjadi fokus dari semua pihak, terutama dari pejabat-pejabat pembina kepegawaian yang ada di Provinsi Maluku ini, juga kepada ASN sendiri. Undang-undang melarang ASN terlibat secara praktis dalam politik, sehingga itu harus diindahkan, termasuk kepolisian, kemudian TNI, itu bahkan lebih ekstrim lagi kan, TNI Polri tidak diberi hak untuk mencoblos, sehingga kalau tidak boleh mencoblos apalagi berpolitik praktis. Nah, kira-kira itu harapan saya,
dan kepada seluruh jajaran pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Saya pertama mengucapkan terima kasih karena sudah mendukung Bawaslu sejauh ini. Iya. Seluruh pegawai kami di Panwascam hari ini adalah pegawai yang dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada Bawaslu. Begitupun pegawai kami atau staf teknis kami di kabupaten kota dan provinsi, sebagian besarnya masih pegawai yang dihibahkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Kami berharap nanti ke depannya dukungan itu lebih bagus lagi karena kita bekerja bersama secara gotong royong untuk membuat daerah kita lebih maju, untuk membuat negara kita lebih sejahtera. Iya, luar biasa ya Bapak ya. Jadi sahabat, itulah harapan yang mungkin ingin Pak Subair selaku Ketua dari Bawaslu Provinsi Maluku harapkan di pemilu 2024 nanti. Bapak, sebelum saya mengakhiri obrolan kita hari ini, saya mau dong Pak, kita ulangi lagi dong sekali slogan dari Bawaslu. Boleh ya Bapak ya? Iya. Slogan Bawaslu apa tadi Pak? Ini kalau yang nonton adalah anggota Bawaslu dari kabupaten sampai kecamatan ataupun staf dari kabupaten sampai kecamatan, mungkin langsung ikut saya. Langsung ikut ya. Jadi ini ayo sahabat yang lagi nonton sama-sama ya. Bersama rakyat, awasi. Iya, kita ulang. Jadi bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Iya, kita siap. Boleh. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Bapak Subair, terima kasih banyak sudah bisa hadir di sini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan sahabat yang lagi nonton sekarang, Bapak. Ya, Tidak terasa. Iya, terima kasih Bapak. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu ya Bapak ya. Cepat kali ya. Iya, cepat sekali ya Bapak ya, nggak kerasa loh Pak. Baik sahabat, tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja, nanti kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa subscribe, komen, like, share sebanyak-banyak dan juga kalian harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang di bagian kanan bawah supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Sahabat, langsung dari studio podcast Rakyat Maluku, saya Intan Tuan Kota mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Amato Bapak, amato. Luar biasa Bapak.